أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح والتوبة النصوح. اللهم إنا نسألك علما أفقه به أوامرك ونواهيك وارزقني فهما أعلم به كيف أناجيك. اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله wa sahbihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, pecinta salat berjamaah, pecinta zikir, sama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau dalam bab ke-11 membahas tentang adab-adab berhubungan dengan masyarakat. Yang pertama adalah amar ma'ruf nahi anil mungkar. Artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan hendaknya engkau membiasakan diri melaksanakan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Membiasakan ya. Kalau yang belum biasa, kita berusaha untuk membiasakan amar ma'ruf nahi anil mungkar.
Karena itulah asas dan inti agama. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sucinya, mengutus para rasul. Kaum muslimin sepakat akan kewajiban melaksanakannya. Mereka bersepakat berdasarkan nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah memerintahkan. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah kamu menjadi umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi banyak juga ya ayat-ayat lainnya. Amar ma'ruf artinya atau anil munkar, nahyun anil munkar artinya kita semuanya diwajibkan oleh Allah untuk melakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Bagaimana urutannya? Apakah hanya para ulama? Apakah hanya orang-orang yang berceramah? Ya mereka juga, tapi seluruh orang yang beriman itu diwajibkan. Misalnya seorang muslim, seorang beriman harus memerintahkan kebaikan terutama kepada dirinya. Wahai diriku, marilah engkau melaksanakan kebaikan. Ya, pertama perintah kepada diri dulu. Kemudian memerintahkan kepada keluarganya, anak dan istrinya. Wahai anakku, wahai istriku, marilah kamu melakukan kebaikan. Apa yang menjadi kebaikan diperintahkan kepada mereka. Itu kewajiban. Jadi jangan menunggu orang penceramah, jangan menunggu guru, jangan menunggu. Kita perintahkan kepada mereka. Itu kewajiban kita. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk melarang mereka. Terutama diri dulu ya. Wahai diriku, janganlah engkau berbuat kemungkaran. Ditahan dirinya. Kemudian anak istrinya, wahai anak istriku, jangan kamu berbuat kemungkaran. Itu yang pertama yang dilakukan oleh orang yang beriman. Gak perlu lihat orang lain. Diri, anak, istri, seumpama semua orang beriman begitu, beres urusan dunia ini. Gak ada ya mencela orang lain, gak ada. Anak bininya aja yang diatur. Dirinya diatur, cukup sudah. Seakan-akan gak perlu lagi kan orang yang mengajak amar ma'ruf nahi anil munkar kalau sudah semuanya bisa berlaku seperti itu. Nah, jadi jangan menunggu ya. Kita itu amar ma'ruf ini karena perintah orang harus ada. Nah, nanti lain. Ada golongan-golongan ya. Ada organisasi-organisasi walaupun pada zaman sekarang ini, kalau zaman saya dulu itu memang benar-benar amar ma'ruf nahi anil munkar. Kalau sekarang ini mungkin bermotifkan lain. Amar ma'ruf, organisasi, agar ma'ruf, perkumpulan kadang-kadang itu ada misi-misi tertentu. Misi-misi apalagi ya politik, misi-misi politik. Nah itu dia membuat topeng amar ma'ruf nahi anil munkar. Yang paling bujur tadi itu sudah perorangan ya, untuk anak, istri, dirinya, beres sudah urusannya kalau begitu. Nah jadi ini kenapa alasannya begitu ya? Karena Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang yang tidak melaksanakan amar ma'ruf, tidak melaksanakan nahi anil munkar akan dilaknat oleh Allah. Artinya akan jauhkan dari rahmat Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam
Dzalika bima asaw wa kanu la yatanahawna an munkarin wa kanu ya'tadun wa kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Diigarkan. Telah dilaknat. Ini Allah menceritakan dalam Al-Qur'an, telah dilaknat orang-orang yang kafir dari Bani Israel. Laknat itu dijauhkan ya daripada nikmat Allah. Telah dilaknat ya orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lesannya Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas, dan mereka satu sama yang lainnya selalu tidak melarang tindakan kemungkaran yang mereka kerjakan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Terjadi dulu ya. Orang kafir Bani Israel itu dilarang sama Allah. Jangan melakukan keburukan ya. Dan ulama-ulamanya mereka cuma diam, nggak ngomong, nggak mencegah kemungkaran, nggak mengajak kebagusan, dibiarkan aja. Maka terjadilah laknat Allah. Di antaranya mereka orang-orang itu dijadikan oleh Allah kera-kera. Ya. Mereka itu yang terjadi pada orang Bani Israel yang meninggalkan ibadah mereka pada hari Sabtu. Dulu itu hari Sabtu ya, Bani Israel itu hari Sabtu. Masjidnya buka, kalau kita hari Jumat, mereka hari Sabtu. Cuma Allah memberikan mereka cobaan, kalau hari Sabtu itu ikan itu ramai, jadi orang banyak dapatnya. Tapi harus ke masjid. Mereka berbondong-bondong cari ikan, meninggalkan masjid. Dan guru-gurunya, tokoh-tokohnya diam saja. Kemudian Allah memberikan siksa, dilaknat. Mereka berangkat ke laut, pulangnya jadi kera. Ini sudah terjadi ya, ceritakan. Jadi ini terjadi semua ini adalah karena apa? Karena perbuatan mereka tidak mau amar ma'ruf, tidak mau nahi mungkar terhadap diri mereka, tidak mau nahi mungkar terhadap keluarga mereka dan kepada anak-anak mereka. Yang lebih daripada itu tetangga-tetangganya ya. Kalau sudah keluarganya, tetangga-tetangganya ini tugasnya para tokoh. Tugasnya para ulama mengingatkan orang-orang untuk selalu mengamalkan amar ma'ruf nahi anil mungkar. Jadi itu karena apa? Karena kesian ya. Jadi orang yang tidak seperti itu akan ditimpa oleh siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang amar ma'ruf itu kan hanya kasihan ya, kan kasihan. Kalau melihat keluarganya tertimpa musibah kan kesihan. Apalagi kalau keluarganya terkena api neraka. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu ya, keluargamu dari api neraka. Jangankan api neraka, api dunia aja takut kita ini. Coba di tempat sampean ada kebakaran, anak sampean ada dalam rumah. Apa yang akan kita kerjakan? Takut, kesihan. Istri kita dalam rumah, kesihan kita ini. Nah disitulah orang amar ma'ruf ini karena kesihan. Orang itu nanti kalau tidak melaksanakan tertimpa oleh apa? Oleh laknat Allah. Nah kesihan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, man la yarham laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yu'akkir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi ya. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua, dan dia serta tidak beramar ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Tidak diaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya amar ma'ruf nahi anil mungkar itu fardu kifayah untuk rombongan, tapi untuk wajiban kita itu adalah fardu ain ya, untuk diri
untuk anak bini itu fardu ain karena kewajiban kita begitu. Semua ya. Kalau pemimpin bagaimana? Pemimpin itu wajib mengajak umatnya, pemimpin muslim ya. Kita nggak ngomong bukan muslim, bukan urusan kita itu. Kita ngomong yang muslim, pemimpinnya orang muslim, ya wajib ya melarang rakyatnya untuk berbuat kemungkaran, mengajak rakyatnya untuk beramar ma'ruf, berbuat baik. Kan aman kalau pemimpinnya begitu. Kalau pemimpinnya mengajak kemungkaran, mendatangkan kemaksiatan, bagaimana pemimpin muslim yang seperti ini? Dosa dia besar. Nanti di hadapan Allah, di dunia dilaknat dan di hadapan Allah akan disiksa nanti. Nah, kemudian bagaimana sekarang caranya melaksanakan amar ma'ruf nahi anil munkar? Al Habib Abdullah, beliau mengatakan adalah wajib atas dirimu apabila menyaksikan seorang meninggalkan kebaikan atau mengerjakan kemungkaran untuk mengajarkan kepadanya tentang kedudukan masing-masing yang ma'ruf atau yang mungkar. Kita harus menjelaskan ya. Kalau ada orang kita saksikan saudara kita yang beriman, saudara kita se-Islam, ketika mereka itu meninggalkan kebaikan atau ketika mereka mengerjakan kemungkaran, bagaimana? Hendaklah kita mengajarkan kepada mereka bahwa kebaikan itu seperti ini, bahwa kemungkaran itu ini akibatnya, dengan secara lemah lembut. Nah, jadi harus tahu ini kedudukannya. Apabila dia tidak mendengarkanmu, kewajibanmu adalah untuk menasehati ya, atau menakut-nakuti. Itu aja. Tidak mau ya kita cuma menasehati. Mau orangnya ya terserah baik, nggak mau pun ya kita beri begini siksanya. Cuma omongan aja. Nggak perlu kita, wah nggak mau puntungin. Nggak. Cukup kita nasihati mereka itu. Ad-dinu nasihat. Setelah ditakut-takuti, diberi pendapat, tetap nggak mau. Bagaimana? Maka kewajibanmu adalah memaksanya kalau dia itu keluarga. Anak, istri, itu harus dipaksa. Harus melakukan, jangan melanggar. Nggak boleh keluar tanpa memakai jilbab misalnya. Sanksi, istrinya membangkang, tidak mau melepaskan kemaksiatan, disanksi. HP, ambil HP-nya. Ini kalau sekitar kewajiban dia. Atau pejabat yang mampu, kan bisa kalau nggak pakai helm, disuruh pakai helm, nggak pakai helm semua disanksi, kan bisa kan? Akhirnya takut pakai helm semua, kan gitu asalnya itu. Nah, itu amar ma'ruf nahi anil munkar ya. Cuma kebanyakan kalau amar ma'ruf itu dilaksanakan oleh para ustadz-ustadz, guru-guru kebaikan. Untuk kemungkaran yang nggak boleh itu polisi maju ya. Polisi, jangan polisi menciptakan kemungkaran, dibalik. Saya dulu waktu di Amuntai itu kebetulan di tempat saya di terminal. Jadi saya kalau pengajian di terminal, ternyata di terminal itu banyak orang main judi, termasuk polisinya ikut main judi. Tak bilang gini aja sudah, kalau sampean disuruh nggak mau, gantian dah, aku yang di pasar, sampean yang ceramah ya. Sampean ini mestinya melarang orang berjudi. Kalau saya mengajak orang berbuat baik, sampean melarang orang berbuat. Jangan sampean mengajak orang berjudi. Nggak ada nahi anil munkar. Ya alhamdulillah semuanya berhenti juga akhirnya. Sadar. Nah ini begini, jadi gitu. Kalau enggak mau kita pindah posisi aja. Sampean yang ceramah, saya yang melarang orang berjudi. Nah gitu. Akhirnya berhenti juga alhamdulillah. Nah, jadi itu caranya dengan apa? Dengan bijaksana.
Jadi memerintahkan yang ma'ruf atau mencegah sesuatu yang mungkar adalah wajib, ya, wajib tadi itu, ya, wajib. Tapi kita nggak perlu memaksa, nggak perlu. Pokoknya yang penting kita sudah kalau urusan umum seperti gini ini ya cuma ngomong. Kan mereka itu mempunyai pikiran, la'allakum tatafakkarun. Kan manusia itu agar dia disuruh memikir akibatnya. Misalnya orang berjudi akibatnya nggak ada, penjudi jadi kaya nggak ada kisahnya. Yang banyak penjudi itu kan dibohongi aja sama bandar, nggak mungkin dia itu akan menang. Karena orang yang berzina itu akan jadi orang miskin, tidak ada penzina itu diberi kaya oleh Allah. Penzina akan menjadi orang yang fakir, nggak bisa kaya orang penzina itu. Nah, disitulah dinasehati, ya, dinasehati. Jadi mustahab namanya itu adalah sunnah, ya, sunnah kita itu amar ma'ruf nahi anil munkar kalau memang ada di dalam ada orang yang sudah memerintahkan. Yang wajib tadi itu di kalangan sendiri, di kalangan keluarga itu wajib hukumnya. Jadi kalau urusan kebaikan kita itu senang, cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalau orang-orang yang berbuat maksiat, kita benci kepada perbuatannya, bukan kepada orangnya, ya. Kepada perbuatannya aja yang kita benci ini karena maksiatnya itu. Allah tidak ridho dengan segala bentuk kemaksiatan. Kita juga begitu. Nah, jadi bukan membenci manusia. Ketika dia sudah bertaubat, ya kembali seperti biasa, nggak perlu dibenci lagi kalau sudah bertobat. Nah, sudah bertobat, ya kita itu baik. Nah, ini namanya adalah amar ma'ruf nahi anil munkar. Kemudian yang kedua, di antara kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan masyarakatan, yaitu menjaga sikap lemah lembut dan bijaksana. Jadi kita ini kan bergaul sebagaimana kita mempunyai tadi itu, ya, amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah, itu kita laksanakan dengan sikap yang lemah lembut dan bijaksana dan penuh kasih sayang. Jadi apa kasih sayang kita, ya, kasih sayang kepada mereka karena kasihannya kita. Masa tega saudara kita, masa tega orang yang dekat dengan kita sampai terkena musibah, terkena laknat Allah. Jadi karena kasihan kita dengan lemah lembut, ya, ini, ya. Jadi sehingga orang yang dilarang, yang dinasehati tadi itu tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Misalnya ada orang berbuat maksiat, kita panggil. Jangan dihantam langsung di hadapan orang. Takut bukan tambah baik, takut tambah jahat. Karena dia merasa malu, kemudian tambah. Ya. Nah, kalau bisa itu dipanggil, ya. Dipanggil, diomongi yang baik. Bila perlu kasih duit, ya. Kasih duit dulu, kan lemah sudah. Nah, baru dinasihati, begini perbuatan kamu itu sebenarnya gak baik, itu melanggar, coba. Nah, ini hanya orang yang kasih sayang, ya. Makanya para wali-wali itu kalau menasehati orang sekali langsung ampih. Karena apa? Kasih sayangnya besar mereka. Nah, kalau kita kadang-kadang ada yang hasut, ya. Ada yang dengki. Jadi dihantam aja langsung. Nah, ini menambah daripada perbuatan itu. Harus kasih sayang, harus dengan lemah lembut, ya. Nah, sehingga orang yang mendengarnya, orang yang yang dihimbau itu mereka sadar hatinya. Harus dengan kasih sayang. Jangan ditunjukkan, ya. Jangan ditunjukkan di hadapan orang banyak. Dia malu, nanti malu itu bisa bertambah jadi. Kemudian setelah itu hendaklah kamu selalu melaksanakannya dengan karena Allah, bertawakal kepada Allah. Melaksanakan dengan apa? Dengan rasa memang karena Allah. Setelah kita amar ma'ruf nahi anil munkar, kemudian kita tawakal, serahkan sama Allah dah. Wal baqi 'ala Allah.
Ya, kita sudah melaksanakan, sudah berusaha, sedangkan yang memberi hidayat, yang memberi taufik itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Nabi aja enggak bisa, wa ma anta ya. Tidaklah kamu itu bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Enggak bisa. Nabi cinta sama orang, enggak bisa, kata Allah. Akulah yang memberi petunjuk, sedangkan kamu hanya untuk mengingatkan. Begitu lagi ya. Apalagi kita bukan nabi, sampean bukan rasul ya, bukan wali. Ya harus begitu. Semuanya serahkan kepada Allah. Tapi ketika kita melaksanakannya dengan penuh kasih sayang karena Allah, insya Allah orang itu akan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita juga harus mendoakan ya. Nabi Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad ini kan pelaksanaannya seperti itu. Fabima, masya Allah dalam satu ayat itu. Lintalahum wabi rahmatin minallahi lintalahum law kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ayat itu Muhammad, dengan rahmat yang diberikan kepadamu. Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin, kasih sayang. Ya, maka kamu menjadi orang yang lemas. Lintalahum, kamu lemes sama orang, enak Nabi itu kepada orang. Kalau kunta falidan qalbi, kalau kamu kasar hatinya, dengki hatinya dalam berdakwah, lan faddu min haulik, maka orang-orang itu enggak bakal bertobat, mereka lari dari kamu. Fa'fu anhum, ya maafkanlah mereka, sedikit-sedikit kurang-kurang enggak apa-apa dah. Ya, enggak semua enggak apa-apa, pokoknya ada yang mau sedikit enggak apa-apa dah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, dan doakan mereka. Doakan kepada Allah, mereka itu diampuni oleh Allah. Wasyawirhum fil amri, yang terakhir itu ajaklah mereka bicara dengan baik-baik. Fa idza azamta fatawakkal, kalau sudah begitu bertawakkallah kamu kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini Nabi gitu Bu ya, Nabi. Jadi Nabi itu selalu sabar ya. Terakhirnya Nabi itu kalau sudah selesai top dakwah, apa katanya Allah? Itu vonis terakhirnya adalah Allah. Yang menentukan adalah Allah. Baik dan buruknya orang itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada larangan ya. Dalam kehidupan ini larangannya jangan memata-matai orang muslim. Artinya menyelidiki kejelekan orang muslim. Tadi amar ma'ruf, kalau kita melihat, kalau bisa larang, larang. Tapi mencari kesalahan itu dilarang ya. Ada orang sudah baik, dicari-cari kesalahannya, dimata-matai ya. Nah, kalau dalam urusan maaf dalam urusan kenegaraan itu diintel, cari terus. Ya orang nggak ada yang benar. Orang itu 100% nggak bisa benar semuanya. Pasti ada salahnya. Cari. Pasti ada salahnya. Orang naik sepeda motor aja disetop polisi. Ada aja kurang, tutup pentil ya ada. Ada aja itu kalau diteliti. Ya kurang-kurang sedikit biarlah. Jadi ini kita dilarang oleh Allah untuk memata-matai. Mencari kesalahan-kesalahan siapa? Orang muslim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, man tattaba'a aurata akhihil muslimi tatabba Allahu auratahu hatta yafdahahu fi jawfi baitihi. Barang siapa mencari-cari aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan mencari aibnya sehingga Allah membuka aibnya yang ada dalam rumahnya. Dalam rumah orang itu akan dibukakan aibnya. Kalau biasa mencari aibnya orang. Jadi kita itu dilarang mencari aibnya orang. Buruk bagaimanapun tetap sampean diam aja. Nggak perlu, apalagi disiarkan, diviralkan. Sekarang kan musim diviralkan ya. Sudah aib orang diviralkan lagi. Seluruh dunia melihat. Kan kalau Facebook itu seluruh dunia ya. Seluruh dunia Facebook itu. Diaibkan, tahu seluruh dunia berapa dosanya ini. Jadi kalau ada seumpama ya anak muda-muda ini ada yang aib di dalam
Facebook atau itu jangan disiarkan, langsung hapus saja. Begitu masuk hapus, ya, nggak usah diviralkan, di-share atau di-share. Kalau kebaikan silakan share sebanyak-banyaknya, tapi kalau aib langsung hapus. Nah, karena zaman sekarang ini gampang sekali ya, aib, kesalahan orang dikeluarkan di situ. Ya, bersifat seperti itu, langsung hapus saja. Nah, kalau ngerti, tapi makanya perlu juga ngerti ya dalam ini. Jadi kalau orang membuka aib saudaranya sesama muslim, maka nanti Allah yang akan membuka aib orang itu, sampai dalam rumahnya pun akan terbuka aibnya. Lebih jahat lagi. Kemudian dalam rangka amar ma'ruf nahi anil mungkar, hendaklah kita itu beruzlah, menghindar atau meninggalkan tempat kemungkaran. Kalau kita sulit untuk meninggalkan kemungkaran, jangan kita datangi tempat kemungkaran-kemungkaran itu. Jauhi pergaulan-pergaulan yang membuat kita melakukan kemungkaran. Jauhi, ya, jangan di situ sudah. Kita tinggalkan yang seperti itu ya. Kecuali orang-orang yang kuat seperti para aulia. Al-Habib Syekh Boto Putih Bafaki itu temannya itu orang adu ayam, tapi orang-orang itu yang nanti ikut sama dia. Ya, kalau ukuran sampean ikut ke sana, sampean yang ikut. Ya, tapi kalau para aulia itu mereka yang bisa menggiring orang-orang itu untuk berbuat kebaikan. Banyak yang terjadi preman-preman karena bergaul dengan orang-orang soleh, mereka itu berhenti premannya menjadi orang soleh juga. Banyak ini kejadian. Tapi kalau kita masih nggak mampu, kitanya yang katut ke sana ya, kita yang terjangkit, makanya kita disuruh menjauhi. Nah, nanti kalau sudah sampai jadi wali, mau ke situ enggak apa-apa, mau menarik boleh lagi ya, boleh menarik begitu. Jadi supaya apa? Tempat-tempat kemungkaran ini adalah tempat-tempat diturunkan ya azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sulitnya azab ini kalau sudah turun itu tidak peduli yang melakukan atau yang tidak juga terkena. Ada satu hadis juga mengatakan kalau maksiat itu tidak terviralkan, maksiat ini tidak keluar suaranya, khusus hanya orang-orang yang bermaksiat aja, maka orang yang bermaksiat itu tertimpa. Tapi kalau maksiat itu sudah terang-terangan, kemudian tokohnya, ulama-ulamanya tidak amar ma'ruf, maka akan turun azab, semuanya terkena. Kalau sudah turun azab itu semuanya yang nggak ikut-ikut berbuat jadi terkena. Nah ini. Tapi kalau tertutup, kan nggak tahu kalau tertutup ada orang maksiat. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi anil munkar. Jadi kita ini punya tanggung jawab. Kepada siapa? Pertama, tanggung jawab kita kepada keluarga. Dia punya keluarga kita ya. Kita punya bertanggung jawab kepada keluarga. Jadi yang pertama yang kita lindungi adalah keluarga. Keluarga kita lindungi. Setelah itu kanan kiri, tetangga. Nah, tetangga kita lindungi agar mereka itu tidak terkena kemungkaran, tidak terkena. Nah, jadi kita harus punya tanggung jawab terhadap keluarga. Kemudian perlakuan terhadap keluarga yang baik. Ini kebiasaan sehari-hari yang pahalanya nggak bisa dihitung besarnya. Terhadap anak, terhadap istri, ya itu yang baik. Jadi kita berikan hak mereka masing-masing ya. Kita berikan menurut kemampuan kita, menurut apa yang bisa kita berikan ya. Yang mampunya segitu ya segitu. Jadi di dalam hukum Islam itu begitu, nggak ada dipaksa, nggak bisa ya. Tapi kita pertama kita perlakukan mereka dengan baik menurut daripada. Nah, jadi kita harus punya perhatian terbesar, terutama untuk hubungan amar ma'ruf nahi anil munkar. Kemudian berbakti. Dan lagi
Berbakti kepada kedua orang tua kalau memang dia belum punya keluarga. Anak-anak yang dewasa yang belum berkeluarga, laki ataupun perempuan, hendaklah dia itu berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena berbakti kepada kedua orang tua ini adalah jalan yang terbaik di dalam menentukan kehidupannya dia nanti di akhirat. Di dunia pun berbakti kepada kedua orang tua ini mendapat keistimewaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mengatakan, apabila ada seorang anak berbuat nggak baik, ibadah kurang, tapi bakti kepada kedua orang tua dan orang tuanya ridho, maka Allah pun ridho kepada dianya. Ya, ahli maksiat seumpama, naudzubillah, tapi ahli maksiat anaknya, tapi orang tuanya ridho kepada anak itu, maka Allah ikut meridhoi. Seorang anak yang berbuat baik kepada Allah, ibadahnya bagus seperti malaikat ibadahnya, tapi kedua orang tuanya tidak ridho kepada dia, maka Allah pun tidak ridho kepada seorang anak tadi itu. Nah, jadi ingat-ingat ya, anak ini harus hendaklah dia itu berbakti kepada kedua orang, jangan pernah menyakitkan hati kedua orang tuanya, jangan pernah. Nah, setelah itu baru silaturahim ya. Jadi orang tua dahulukan, orang tua, karena kehidupan dunia dia akan menjadi baik. Dan dosa orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka orang ini tidak akan dapat merasakan kenikmatan hidup di dunia. Di dunia disiksa oleh Allah, belum di akhirat sudah disiksa, apalagi di akhirat. Dan yang tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka dia tidak bisa mencium baunya surga. Bau surga ini perjalanan 100 tahun perjalanan. Saya berjalan 100 tahun berapa kilo itu? Itu baunya surga. Tidak akan mencium bau surga anak yang menyakiti ke hati kedua orang tuanya. Nah, ini. Jadi itu sehingga dikatakan apa? Sedekah. Kemudian kerabat baru kita ya. Kerabat itu saudara, marina, dan itu keluarga kita dulu. Keluarga ya. Jangan dulu berbuat baik sama orang, keluarga dulu. Perhatikan keluarganya. Apalagi ada keluarga yang kurang mampu. Perhatikan itu, perhatikan. Kebetulan sampean mampu, ada keluarganya kurang mampu. Nah, ini perhatikan juga. Diperhatikan ya. Karena itu adalah pesan Allah ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril jambi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ibadalah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan dia dengan sesuatu. Kemudian kepada kedua orang tua. Setelah kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, saudara, kemudian anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga ya, tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh ya. Kemudian orang-orang yang dalam perjalanan, musafir-musafir yang kehabisan duit, itu berbuat baik kita. Kita tolong, kita beri makan ya, kita beri tempat kalau dia mau menginap. Jadi gratis penginapannya. Jadi kalau musafir yang nggak punya duit ya, yang punya duit, tapi sekarang semuanya orang bepergian banyak duit biasanya. Orang berjalanan kalau zaman sekarang ini duitnya banyak biasanya. Kalau nggak punya duit mau berjalan kayak apa? Nah, ini. Jadi sedekah kepada kerabat itu lebih hebat daripada sedekah kepada bukan kerabat. Karena apa? Karena nomor satu ada silaturahim, ada kerabat. Tapi kalau sama orang lain, kerabatnya nggak ada, silaturahim aja dapat satu, tapi kalau sama kerabat dapat dua. Nah, ini keutamaannya perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi disuruh menyambung daripada jadi itu kira-kira ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang yang bisa
memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, membaiki hubungan dengan masyarakat, membaiki dengan orang yang disuruh untuk menyambung seperti kerabat dan seterusnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bersama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bisa, masih belum kah?